Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan, kemudian nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah aku berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Maka dari itu, pemirsa yang budiman, bersama-sama kita meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kelak kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, suatu ketika di saat hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, dari kota kelahiran menuju pada kota peradaban, bahwa pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, yang ikut bersama beliau adalah para sahabat yang setia mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat itu mereka bukan hanya sekedar meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, tidak. Bukan hanya sekedar meninggalkan harta benda, tidak. Tapi semua yang tidak mau ikut dengan Islam mereka tinggalkan pada saat itu. Semua yang menjanggal, semua yang membuat mereka tidak tunduk kepada Islam mereka tinggalkan pada saat itu, dan mereka hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak para sahabat yang hijrah pada saat itu. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kita mengenal bahwasanya sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat kaya raya. Hartanya banyak, kebunnya juga banyak. Karena apa? Karena dia pandai menguasai ilmu perdagangan pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika berada di kota Makkah, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi pada saat dia hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, tidak ada satu pun yang dibawa olehnya. Harta benda dia tinggalkan, bahkan anak dan istri pun ia tinggalkan. Dia hijrah seorang diri dan hanya membawa pakaian yang ada pada dirinya. Maka pada saat itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah strategi agar orang-orang yang bersama dengan beliau, kaum Muhajirin, orang yang hijrah bersama beliau dari kota Makkah, bisa hidup dengan baik di kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Salah satunya adalah dengan cara mempersaudarakan kaum Muhajirin, kaum yang bersama dengan beliau, dengan kaum Ansor, kaum yang menunggu kedatangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu juga dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Dia dipersaudarakan dengan salah seorang Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi ini orang yang sangat kaya, hartanya juga banyak, dia orang terpandang di kota Madinah. Dan pada saat itu Sa'ad bin Rabi menawarkan hal ataupun sesuatu yang sangat fantastis kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai Abdurrahman bin Auf, saat ini aku merupakan adalah saudaramu yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jikalau seandainya engkau mau, maka akan aku berikan setengah dari hartaku untukmu. Setengah dari harta, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau seandainya pada saat ini kita ditawarkan setengah dari harta orang lain gitu untuk kita secara gratis, boleh digunakan untuk apa saja, wah, mungkin tidak ada rasa penolakan di dalam diri kita. Tetapi justru yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah menolak tawaran
daripada Sa'ad bin Rabi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai Sa'ad bin Rabi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu, kebaikan kepada keluargamu, serta kebaikan-kebaikan pula kepada harta bendamu. Tapi pada saat itu Abdurrahman bin Auf meminta sesuatu kepada Sa'ad bin Rabi. Wahai Sa'ad bin Rabi, tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Pemirsa yang budiman, yang diminta oleh Abdurrahman bin Auf bukannya harta, tetapi di mana letaknya harta. Salah satu letak harta adalah di pasar. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga beberapa bulan setelah itu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hingga akhirnya dia mampu bangkit kembali dari titik nol. Dari dulu yang hanya hidup sebatang kara, membawa pakaian yang ada pada dirinya, sekarang sudah menjadi orang yang sangat kaya raya di kota Madinah. Pada suatu hari, hadirin yang dimuliakan Allah, ada sekitar 700 kafilah dagang masuk ke dalam kota Madinah, sehingga debu bertebaran di mana-mana. Orang-orang bertanya, ini ada apa ya yang terjadi di kota Madinah? Apa yang sedang terjadi di kota Madinah? Sebagian dari mereka mengatakan, itu ada kafilah dagang sebanyak 700 masuk ke dalam kota Madinah. Lalu orang bertanya, ini kafilah dagang dari mana? Mereka menjawab, ini adalah kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf. Dan ternyata sekitar 700 kafilah dagang itu membawa makanan, membawa konsumsi, itu semuanya disedekahkan kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dapat kita ambil dari kisah dari Abdurrahman bin Auf? Yang pertama adalah proses hijrah. Ketika seseorang mau hijrah, berpindah dari suatu keburukan, dari suatu yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahwa pemirsa budiman, ketika seseorang mau hijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya berupa harta, ataupun berupa kebaikan-kebaikan, ataupun berupa rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka dan tidak pernah diduga-duga. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa saat ini kita melihat dengan peristiwa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf, dia merupakan orang yang sangat kaya raya. Maka kita bisa mengambil ibrah bahwa umat Islam juga harus menjadi umat yang kaya raya. Umat Islam juga harus menguasai ekonomi. Untuk apa? Agar kita bisa membantu saudara-saudara kita, agar kita bisa berzakat, agar kita mau berwakaf, agar kita mau berinfak, bersedekah, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak bisa kita lakukan kalau seandainya kita tidak memiliki harta kekayaan. Tapi ketika kita memiliki harta kekayaan, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, dia mampu menyedekahkan sekitar 700 kafilah dagang ini. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh pendahulu kita, yakni Sultan Syarif Qasim. Dia menyedekahkan sekitar 13 juta golden. Untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Untuk siapa? Untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Maka dari itu, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, melalui kisah Abdurrahman bin Auf, dua hal ini dapat kita ambil. Yang pertama, hijrahlah. Dari mana? Dari hal yang tidak baik menuju hal yang lebih baik. Kemudian yang kedua, usahakan kita sebagai umat Islam untuk menguasai sisi-sisi ekonomi. Bukan untuk menjatuhkan orang lain, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk bisa memakmurkan dunia ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pada suatu saat nanti di akhir kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.